Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9 seringkali diartikan bahwa Tuhan mau untuk setiap kita yang sudah lahir baru untuk terus mengaku dosa jika kita masih jatuh dalam dosa. Karena kalau kita tidak mengaku dosa, maka Allah tidak akan mengampuni kita. Hanya jika kita mengaku dosa, barulah Tuhan setia dan adil akan mengampuni dosa kita itu. Nah, benarkah demikian Bapak Ibu Saudara? Apakah benar bahwa 1 Yohanes 1 ayat 9 ini adalah sebuah perintah yang tidak boleh kita langgar agar kita bisa tetap terus mempertahankan keselamatan kita? Surat 1 Yohanes ini Bapak Ibu Saudara ditulis oleh Rasul Yohanes, ditujukan untuk penerimanya adalah orang-orang percaya yang ada pada waktu itu di zaman Rasul Yohanes. Walaupun yang menerimanya adalah orang-orang percaya, tapi surat ini isinya juga sebenarnya secara tidak langsung ditujukan juga kepada orang-orang yang belum percaya. Yang pada waktu itu orang-orang percaya diserang satu kelompok yang mereka tidak mengakui kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Mereka berkata bahwa Yesus itu hanya seperti cahaya, tidak bisa disentuh. Seperti kalau zaman sekarang mungkin kita tahu hologram. Jadi tidak punya tubuh, darah dan daging. Lalu mereka tidak berdosa. Mereka tidak tahu apa itu dosa. Dosa itu hanya produk agama. Dosa itu hanya kata-kata orang Kristen pada waktu itu. Mereka tidak mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa. Nah, untuk menghadapi orang-orang seperti inilah surat 1 Yohanes ini dituliskan. Ayat pertama langsung menyerang, langsung membantah anggapan, pemahaman yang sesat, yang salah itu. Rasul Yohanes sebagai saksi hidup langsung mengklarifikasi, menjelaskan bahwa firman yang hidup itu, Allah yang adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Rasul Yohanes bisa mendengarnya dengan panca inderanya, telinganya. Lalu kemudian yang telah kami lihat dengan mata kami, bisa dilihat dengan mata. Lalu kemudian yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami sendiri. Jadi bukan hanya Rasul Yohanes, tapi para rasul yang lain pun, murid-murid yang lain bisa menyentuh Tuhan Yesus. Bahkan di kitab lain berkata bisa bersandar kepada Yesus. Jadi Yesus bukan seperti hologram, bukan seperti cahaya. Ini langsung menyerang pengajaran sesat pada waktu itu. Lalu kemudian ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Nah, kemudian Rasul Yohanes mulai mengkonfrontasi, mulai mengatakan bahwa hidup kekal di dalam Kristus Yesus sudah dinyatakan kepada kami. Rahasia keselamatan, jalan keselamatan satu-satunya itu telah dipercayakan, dinyatakan kepada para rasul. Lalu kita lihat ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami ini adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Nah, ada kabar Injil di sini, saudara. Ada berita Injil di sini. Jadi memang surat ini juga adalah surat penginjilan. Nggak cuma untuk orang percaya pada waktu itu, karena di ayat yang ketiga ini jelas sekali berkata bahwa Rasul Yohanes menawarkan Injil, memberitakan Injil bagi mereka yang belum percaya. Karena jika engkau percaya, maka yang terjadi adalah engkau akan masuk dalam satu persekutuan yang luar biasa, bersekutu bersama dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang terjadi jika engkau mau menerima kabar Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini yang dimaksud di ayat yang ketiga ini. Lalu ayatnya yang keempat. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi sekali lagi bahwa
kitab 1 Yohanes ini adalah kitab yang ditujukan kepada orang percaya dan juga kepada mereka yang belum percaya. Kemudian kita lihat ayatnya yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Rasul Yohanes kemudian mulai membukakan Injil itu, menawarkan kabar baik itu. Ayatnya yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, ayat yang ke-6 ini langsung memisahkan antara orang percaya dan orang yang belum percaya. Karena di ayat 3 tadi kalau kita perhatikan, kalau kita percaya, kita sudah di dalam persekutuan dengan Allah. Namun kalau kita belum percaya menerima Injil itu, ayat 6 ini berkata bahwa kita di luar persekutuan itu. Kita dikatakan di sini kita berada di dalam kegelapan. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi begitu jelas perbedaan, sangat kontras yang Rasul Yohanes lakukan di sini. Engkau ada di dalam terang atau engkau masih ada di dalam gelap? Engkau masih di dalam Adam atau engkau sudah di dalam Kristus? Engkau kambing atau engkau sudah domba? Ini kontras sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat 6 ini ditujukan untuk orang yang belum percaya. Kalau engkau masih di dalam gelap, ayo terimalah Injil keselamatan itu agar engkau juga beroleh persekutuan dengan kami. Saudara, kalau kita bisa ada dalam persekutuan dengan Tuhan, percayalah, itu bukan karena kekuatan kita, performance kita, behavior kita, atau perbuatan kita. Dan tidak ada istilah kita keluar masuk dari persekutuan dengan Allah Tritunggal. Karena bergantung oleh perbuatan kita. Kalau kita gagal, kita keluar dari persekutuan. Kalau kita baik, taat, maka kita tetap ada dalam persekutuan. Enggak begitu saudara. Saudara, kalau saudara percaya Yesus, maka saudara dipindahkan. Bukan saudara memindahkan diri saudara. Saudara dipindahkan oleh Roh Kudus dari dalam gelap ke dalam terang. Karena itu di ayat 6 ini ditawarkan kepada orang-orang yang masih ada dalam kegelapan. Hei, pindahlah ke dalam terang. Dengan cara percayalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Lalu kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Wow. Nah, ayat yang ke-7 ini Rasul Yohanes menjelaskan posisi seseorang yang sudah percaya Yesus, yaitu engkau sudah pindah, engkau sudah beroleh persekutuan dengan Allah Tritunggal. Karena itu pasti engkau akan mengalami hidup di dalam terang, beroleh persekutuan, dan engkau sudah disucikan oleh darah Yesus dari segala dosa. Penting sekali kita mengerti bahwa jika kita telah menjadi orang percaya, masuk dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka darahnya telah menyucikan kita daripada segala dosa. Ini yang akan membuat kita aman dan tidak akan mencurigai lagi bahwa kita masih butuh metode, kita masih butuh melakukan sesuatu agar keselamatan kita tidak hilang. Tidak ada lagi yang bisa mengeluarkan kita dari persekutuan dengan Allah. Karena kita telah disucikan dari segala dosa. Dosa dulu, sekarang, dan yang akan datang telah diampuni Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Kita telah diberi identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Itu yang membuat kita mampu, bisa, dan layak masuk dalam persekutuan dengan Allah yang Maha Kudus. Karena kita sudah dikuduskan.
Tidak ada orang berdosa lagi di dalam terang. Pelecehan Bapak Ibu Saudara kalau sampai saudara berkata, saya orang berdosa yang ada dalam kerajaan Allah. Itu pelecehan saudara. Percayalah kalau kewarganegaraanmu adalah warga kerajaan surga, maka engkau pasti adalah orang suci, orang benar. Engkau bukan lagi orang berdosa. Kenapa? Untuk engkau bisa menjadi warga kerajaan surga, menjadi warga terang, engkau harus disucikan terlebih dahulu oleh darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Nah, jadi ayat 6 dan ayat yang ke-7 ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa ada dua jenis orang yang membaca surat 1 Yohanes ini. Pertama, orang yang belum percaya, ayat yang ke-6 tadi. Lalu ayat yang ke-7 ini menceritakan tentang orang yang sudah percaya. Kemudian kita masuk ke ayatnya yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, masih ingat saudara? Kelompok pengajaran sesat yang berkata bahwa mereka tidak berdosa. Nah, ayat 8 ini ditujukan lagi kepada mereka. Orang-orang yang belum ada dalam persekutuan dengan Allah, yang belum percaya. Dikatakan bahwa ya kalau kamu nggak ngaku kamu orang berdosa, kamu berarti nggak butuh juru selamat kan? Wah, kalau kayak gitu maka kamu sebenarnya menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kamu. Berarti kamu belum dijadikan orang benar. Karena itu muncullah ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, terjawab Bapak Ibu Saudara. Ternyata ayat 9 ini, 1 Yohanes 1 ayat 9, ditujukan untuk orang yang belum percaya. Ini ayat untuk penginjilan. Jadi salah kalau ayat ini kita pakai untuk orang yang sudah menerima Injil. Nggak nyambung. Salah konteks. Ayat ini ditujukan untuk orang yang menolak Yesus Kristus, yang masih di luar persekutuan dengan Kristus. Ayat ini hanya untuk orang-orang yang masih di dalam persekutuan dengan Adam, yang belum lahir baru. Jadi ayat ini bukan untuk kita. Jadi bayangkan saudara, kalau saudara sudah percaya Yesus, saudara masih harus disuruh lagi ngaku dosa terus supaya diampuni. Gak cocok saudara. Ayat ini untuk orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Ayat 10 dilanjutkan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Tuhan menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Engkau menganggap dan berkata bahwa Tuhan itu pembohong. Itu akibatnya kalau kita tidak mengakui bahwa kita orang berdosa dan kita butuh juru selamat. Jadi terjawab Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ternyata 1 Yohanes 1 ayat 9 ini bukan untuk orang percaya. Jadi ayat 9 ini juga Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik bahwa sejak dari awal waktu orang-orang pengajar sesat itu ditawarkan Injil keselamatan, langsung dijelaskan bahwa jika engkau mengaku dosa, mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka ini akan kau alami. Dia Allah setia dan adil yang akan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Nyambung dengan ayat 7 tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa pengampunan Tuhan dari awal itu sudah selesai. Tuhan sudah mengampuni kita dari segala kejahatan kita. Karena saudara, kalau kita tidak kuat dalam hal ini, maka kita masih seperti butuh melakukan sesuatu agar kita bisa mempertahankan keselamatan kita. Salah satunya adalah mengaku dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara pengajaran Hyper Grace itu kira-kira yang seperti inilah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan bisa mengampuni kita? Bagaimana supaya kita bisa tetap diselamatkan? Oh, mudah saja. Engkau hanya perlu menyesal, lalu kemudian bertobat, tinggalkan dosa itu, berhenti lakukan dosa itu, lalu kemudian datang minta ampun sama Tuhan, dan janji untuk tidak mengulanginya lagi. Ini solusi kalau engkau jatuh dalam dosa. Apa itu?
menyesal, bertobat, tinggalkan, berhenti lakukan dosa itu, datang sama Tuhan minta maaf, dan janji tidak mengulangi lagi. Oh, kalau jatuh dalam dosa gimana? Kalau jatuh lagi, oh lakukan lagi hal yang sama. Menyesal, bertobat, berhenti lakukan dosa itu, datang sama Tuhan, minta maaf, lalu janji tidak mengulanginya lagi. Loh, kalau bunuh orang lagi, ini yang kelima, oh sama, datang lagi, kamu harus berhenti membunuh, datang lagi sama Tuhan, ngaku dosa, minta maaf, dan janji tidak mengulangi lagi. Ini kan kurang ajar Bapak Ibu Saudara. Ini bahaya pengajaran yang begini Saudara. Buat orang seenaknya jatuh dalam dosa, toh nanti tinggal menyesal, bertobat, ngaku dosa, janji tidak mengulangi lagi. Maka ayat ini berkata, ya Allah setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ini bahaya Saudara. Ini mungkin yang disebut pengajaran hyper grace itu Saudara. Harusnya nggak demikian Saudara. Percayalah bahwa pengampunan kita hanya bisa kita terima oleh darah anak domba Allah. Di luar itu Saudara tidak ada pengampunan. Dan Saudara diampuni bukan karena pengakuan Saudara. Mau mengaku berapa kali pun, kalau tidak ada darah anak domba Allah, tidak akan pernah ada pengampunan. Pengampunan di mata Tuhan berlaku hanya oleh darah anak domba Allah. Dan ketika Saudara percaya Yesus pertama kali, disitulah Saudara menerima pembasuhan darah anak domba itu untuk semua segala dosa-dosa Saudara. Dosa yang dulu, sekarang maupun yang akan datang sudah diampuni Tuhan. Jadi Saudara, jika demikian, apakah kita menentang pengakuan dosa? Pengakuan dosa yang benar ada dalam Yakobus 5 ayat 16. Inilah yang ditujukan untuk orang-orang percaya. Ternyata mengaku dosa itu sesuatu yang baik, sesuatu yang sehat untuk iman kita. Mari kita lihat. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di ayat ini jelas sekali bahwa sesama orang percaya, sesama kita yang sudah lahir baru, adalah sesuatu yang baik dan sehat jika kita saling mengaku dosa, lalu kemudian saling mendoakan. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang mengaku dosa ini adalah sesama orang percaya. Jadi kita mengaku kepada orang percaya yang bisa kita percayai, yang bisa tentunya saling mendoakan, bukan malah nggak mengerti kebenaran dan akhirnya ngaku dosa bukannya sembuh, bukannya pulih, tapi malah makin jadi rumit, makin jadi semakin parah dosanya, semakin parah kehidupannya. Jadi bisa saja kita mengaku dosa kepada mungkin paling mudah kepada sesama kita suami istri, atau kepada kakak rohani kita, pembina rohani kita yang bisa kita percayai. Di ayat ini, pengakuan dosa itu adalah kepada sesama orang percaya, di antara sesama orang percaya. Jadi bukan kepada Tuhan. Karena kepada Tuhan kita sudah diampuni. Dan kita berani mengaku dosa kepada sesama orang percaya, karena kita yakin betul dosa yang kita akui ini sudah diampuni. Kalau dosa yang kita lakukan itu belum diampuni Tuhan, kita nggak berani cerita itu Saudara. Karena nasib kita ini belum jelas diampuni apa enggak. Lagian apa hubungannya? Saudara jatuh dalam dosa itu bukan berdosa kepada saudara orang lain. Saudara kalau jatuh dalam dosa itu berdosa kepada Tuhan. Ya kalau saya jadi Tuhan saya tersinggung. Saudara berdosa kepada saya, tapi saudara ngakunya kepada teman saudara, kepada orang lain, kepada sesama manusia. Yes, loh, kalau mau pemberesan datang sama saya, tanya saya ampuni apa enggak. Jadi pengakuan kepada sesama, kalau itu hanya untuk mencari pengampunan dari Tuhan, sudah pasti nggak akan pernah bisa diampuni Tuhan. Karena ya pasti Tuhan marah. Loh, salahnya sama saya kok minta ampunnya sama orang.
atau cari pengampunan kepada orang lain, kepada manusia yang lain. Gak bisa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya saudara bisa diampuni, saudara bisa diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, Yakobus 5 ayat 16 ini bukan seperti solusi untuk kita menerima pengampunan dari Tuhan. Ini kayak ritual supaya kita bisa diampuni Tuhan. Bukan saudara. Ini sesuatu gaya hidup orang percaya yang sehat. Waduh, brother, sister, saya kok masih bohong-bohong ya kadang ya. Ini kok jadi kayak, aduh, tolonglah bantu saya ya bro, doain saya bro. Ini kan saya orang benar, saya anak Allah. Kok gampang ya bokis-bokis. Gampang ya, kok kadang kalau menghadapi tekanan, saya bohong. Nah, ini pengakuan dosa, tapi bukan berarti untuk minta ampun. Tapi untuk menang atas tipu daya, pikiran kita yang masih lama, yang masih tergoda gaya hidup kita yang lama, yang membuat kita seolah-olah masih manusia lama. Padahal kita adalah manusia baru. Kita udah ciptaan baru yang punya gaya hidup yang baru. Karena itu waktu kita ngaku dosa kepada sesama orang percaya yang bisa kita percayai, tujuannya bukan lagi untuk minta ampun dari Tuhan, supaya kita tetap bisa selamat, jangan sampai kehilangan keselamatan. Bukan. Ayat ini untuk kita saling mendoakan. Makanya orang yang gagal tadi, yang jatuh dalam dosa pun boleh mendoakan. Karena kemungkinan yang diajak sharing terbuka itu mungkin ada hal-hal di area lain juga yang dia perlu diteguhkan, didoakan, supaya dia bisa tidak tertipu oleh tipu daya dosa, oleh tipu daya kedagingan, setan iblis. Inilah arti pengakuan dosa yang benar, saudara. Kita tidak anti pengakuan dosa, tapi kita anti kalau pengakuan dosa untuk kita bisa diselamatkan, untuk supaya kita diampuni Tuhan. Kita diselamatkan, kita diampuni hanya karena darah Yesus, hanya karena karya salib yang sempurna itu. Dari sanalah pengampunan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan satu kebenaran yang sangat penting, bahwa 1 Yohanes 1 ayat 9 ditujukan untuk mereka yang belum percaya Yesus, agar mereka mau menyadari bahwa mereka orang berdosa yang butuh juru selamat, dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, agar mereka pindah dari Adam ke dalam Kristus, agar mereka juga beroleh persekutuan dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu Yakobus 5 ayat 16 kita belajar bahwa ini adalah gaya hidup orang percaya. Kita berani, kita mampu terbuka atas kesalahan atau dosa yang kita lakukan, bukan supaya kita diampuni, tapi supaya kita semakin hari menang atas tipu daya dosa. Semakin hari kita semakin menyesuaikan perbuatan, pikiran, perasaan kita sesuai dengan identitas kita yang baru, layaknya hidup sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan, karena kebenaran selalu memerdekakan. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.